pasien sudah bersedia melakukan pemeriksaan baseline dan jadwal pemeriksaan sudah ditentukan. PS memastikan pasien datang ke RS layanan TBRO dan mendampingi pasien dalam proses tersebut. Pemeriksaan baseline dapat menjadi proses yang melelahkan bagi pasien, mengingat kondisi pasien, kondisi ekonomi, dan dukungan psikososial setiap pasien yang berbeda. Dalam tahap ini, pasien juga masih berisiko untuk tidak melanjutkan ke tahap inisiasi pengobatan karena khawatir terhadap konsekuensi yang akan dialami seperti efek samping obat, konsekuensi sosial ekonomi, dan penerimaan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pada tahap ini, PS perlu melakukan pendampingan secara intensif. Di tanggal dan waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 pukul 8 pagi, PS menunggu pasien di RSUD Sumber Waras sesuai dengan kesepakatan terakhir saat kunjungan rumah. Akan tetapi, pasien tidak kunjung datang. PS sudah mencoba menghubungi pasien namun tidak ada jawaban, dan baru diangkat 2 jam kemudian. Selamat sore Pak Hasan, ini saya sudah di Poli RSUD Sumber Waras. Saya tunggu di Poli sampai pukul 10, kenapa belum datang Pak? Oh iya Bu, saya sebenarnya masih merasa takut untuk datang ke rumah sakit dan belum tergambar bagaimana prosesnya. Apakah akan ribet ya Bu? Prosesnya tidak ribet kok Pak. Bapak hanya perlu membawa surat rujukan dari Puskesmas Panurung saja, dan petugas puskesmas juga sudah membantu merujuk Bapak melalui sistem. Jadi, Bapak bisa langsung datang untuk melakukan pemeriksaan baseline. Nanti saya mau diperiksa apa aja sih Bu? Bapak akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti jantung, telinga, hidung, tenggorokan, dan pengambilan darah. Setelah selesai dan hasilnya sudah dapat dilihat, dokter akan menentukan jenis obat yang akan Bapak minum beserta durasi pengobatannya. Berarti saya harus bolak-balik ya ke RS, kan pemeriksaannya banyak banget itu. Bapak mengkhawatirkan akan butuh biaya dan waktu untuk bolak-balik. Untuk pemeriksaan baseline di RSUD Sumber Waras, kurang lebih akan selesai dalam 1 hari karena pemeriksaan tersebut dilakukan di RS yang sama. Oh seperti itu Bu, tapi ini benar tidak ada biaya yang perlu disiapkan ya Bu? Karena uang saya tinggal 50.000. Iya betul Pak, karena merupakan program pemerintah. Selain itu Bapak juga sudah ada BPJS. Untuk enabler bulan 0 akan ditransfer hari ini ya ke rekening Bapak. Iya Bu, terima kasih. Tapi ini saya lagi nggak ada yang ngatur Bu. Motor lagi dibawa anak saya kerja. Kebetulan saya sedang ada motor Pak. Saya jemput saja sekarang ya untuk ke rumah sakit. Jam 11, pasien akhirnya datang ke RS dan ditemani oleh PS dalam melakukan pemeriksaan awal atau baseline untuk memulai proses pengobatan. Pada hari esoknya, pasien sudah memulai pengobatan. Dari cerita Pak Hasan, banyak faktor yang dapat menghambat pasien untuk memulai pengobatan. Maka dari itu, dukungan pendampingan dari komunitas sangat penting diberikan sesegera mungkin sejak pasien terkonfirmasi hingga tahap baseline, dan dapat memulai pengobatan dalam 7 hari sejak pasien terkonfirmasi sehingga tidak terjadi initial loss to follow up atau ILTFU. Setelah proses pemeriksaan baseline selesai, maka PS akan melakukan pendampingan rutin setiap bulan hingga pasien dinyatakan sembuh.